Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan nama Muhammad Nurwani Yusuf dan Pande Putu Angga Wijaksara. Ini untuk melakukan soal nomor 4 UTS. Ini adalah data kami, data tentang gempa dan tsunami. Total ada 782 data. Ada magnitude, CDI, MMI, signifikan, seismic monitor, jarak dengan seismic station dan lainnya, bahkan hingga latitude hingga longitude, dan juga waktunya, tahun dan bulannya. Di sini datanya kita ambil dari Kaggle ya, untuk melakukan proses KNN. Nah, di sini adalah proses EDA atau exploratory. Yang pertama, di sini saya import library yang diperlukan. Terus yang berikutnya ini adalah untuk melihat struktur dari data itu sendiri. Saya menampilkan 10 teratas dan 10 terbawah, dan karena tidak berurutan jadi ya hanya begini saja, bukan yang paling atas yang paling tinggi, tidak. Terus di sini ada describe datanya, mau ngecek, bisa dilihat di sini tipe datanya semuanya integer dan float. Bagus untuk KNN karena kita butuhnya number ya. Di sini juga ada. Di sini saya mengecek datanya, apakah ada yang kosong atau tidak, dan tidak ada yang kosong ya. Di sini saya juga mengecek data yang di luar rentangnya. Rentangnya ini bisa kita dapatkan di Kaggle-nya ya. Jadi data yang di luar range-nya itu bakal jadi none atau 0. Terus di sini juga ngecek yang ada beberapa data yang jadi none karena di luar range itu. Terus kita memilih semua kolom numerik, mengisi nilai yang none itu dengan median dari kolom tersebut, lalu menampilkan daftar kolom yang masih ada data none-nya. Kolom bisa tetap muncul jika atau numerik atau tidak diproses jika seluruh nilainya none. Terus kita di sini juga menskalakan datanya dari 0 sampai 100 karena biar bisa dilakukan untuk proses KNN, karena kan datanya ada yang cuma range 0 sampai 9, ada yang ratusan sampai ribuan, dan untuk KNN nanti itu bakal hasilnya tidak bagus ya, karena tuh bisa dilihat range-nya. Lalu kita ngecek korelasi antar variabel juga. Nah, ini untuk datanya tuh bisa dilihat. Untuk korelasinya di sini kita tampilkan dengan bar ya. Yang paling tinggi itu ada NST, DMN. Terus kita impor data yang sudah dibersihkan. Kurang lebih begitu untuk nomor 1. Di sini untuk nomor 2 melakukan manual, saya melakukan dengan Excel. Untuk melakukan KNN, pertama siapkan data yang sudah dilakukan EDA. Nah, di sini juga ada 2 lembar data dengan prediksi. Di kolom distance tadi kita pakai rumus jarak Euclidean, dengan data tesnya itu ada di lembar prediksi ya yang sudah diskalakan. Ini datanya yang sudah dilakukan proses EDA tadi, yang sudah diskalakan 0 sampai 100. Di sini untuk data prediksi kita mengisinya juga bisa pakai yang range biasanya sebelum itu, nanti Excel sendiri akan otomatis menskalakan. Bisa kita lihat saya rubah, dia bakal langsung berubah. Di bawahnya juga pakai sort untuk yang paling terpendek. Terus langsung tidak terjadi tsunami jika
di bawah 3 ya, karena untuk ini kan pakai mayoritas, saya pakai 5 yang paling atas terkecil itu, karena kan binary tsunami-nya 0 sampai 1. Jadi kalau 3 kan berarti kemungkinan terjadi tsunami. Nah, berarti kan datanya ada 3. Jadi pas saya pakai rumus kalau lebih dari 2 maka terjadi tsunami, warnanya merah. Kalau tidak terjadi warnanya hijau. Di situ saya ngambil dari yang bawahnya itu, yang total terjadi tsunami. Tuh bisa dilihat saat dia 4, karena mayoritas langsung terjadi tsunami. Tadi kan 1 ya atau 2. Dengan jaraknya yang paling pendek dari data sebelumnya. Tuh bisa kita rubah-rubah, dia otomatis menskalakan dan otomatis menghitung semuanya. Kita coba-coba saja datanya. Ini saya masukkan random ya, dan untuk itunya kita pakai range. Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Pandey Budong Wijaksara dengan NIM 2023-259 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program machine learning untuk menyelesaikan UTS. Saya menggunakan metode KNN atau K-Nearness Network. Nah, langsung saja. Sebelum itu saya melakukan eksplorasi data atau EDA. Langkah yang saya lakukan yaitu membaca dataset dengan menggunakan library Panda dan juga dengan perintah ini data PD read CSP dengan nama datanya itu earthquake clean scaled 0-100 CSP. Nah, setelah itu saya melakukan pemeriksaan struktur data dengan menggunakan data info dan juga data describe. Nah, ini adalah untuk melihat tipe datanya seperti apa, kolomnya apa saja. Setelah itu saya melakukan pengecekan missing value menggunakan data.isNull.sum. Dan dengan hasilnya yaitu tidak ada data yang missing value. Tahap berikutnya saya menampilkan heatmap korelasi menggunakan Seaborn. Nah, ini adalah korelasi antar variabelnya. Selanjutnya itu masuk ke persiapan data untuk menjadi model, yaitu dengan membaginya menjadi fitur itu X dan target itu Y. Dalam hal ini kolom target adalah tsunami dan kolom target adalah tsunami karena berisi nilai 0 dan 1 menunjukkan ada atau tidaknya tsunami. X itu data drop dan juga Y itu data. Kemudian saya membagi data latih dan juga data uji dengan rasio 80/20 menggunakan model Sklearn, model selection import, train test split. Nah, setelah itu masuk ke tahap ketiga. Karena algoritma KNN ini bekerja dengan cara mencari tetangga terdekat dari suatu data baru berdasarkan jarak Euclidean lalu menentukan kelas mayoritas dari tetangga-tetangganya tersebut. Saya menggunakan library Sklearn. Untuk melihat dan menentukan hasil prediksi. Itu ini. Nah, setelah itu karena modelnya sudah dilatih, saya melakukan prediksi pada uji
YPROD. Lalu mengevaluasi hasilnya dengan menghitung akulturasi dan juga laporan klasifikasi. Dan hasilnya adalah seperti ini. Precision 0, dari yang 0 itu 0,92, 0,84 sampai support nilai 91 dan 1 ini. Untuk menguji model, saya akan membuat data baru dengan nilai parameter gempa yang berbeda. Yaitu ini. Jika prediksinya itu 0, itu artinya tidak ada tsunami. Jika 1, itu prediksinya adalah ada tsunami. Dengan hasil adalah 1, itu artinya ada tsunami. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.